Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berima, ilmuwan dunia tengah berlomba-lomba melakukan berbagai penelitian terkait wabah penyakit COVID-19. Berupaya penuh mencari vaksin virus jenis baru yang sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Hingga kini, ilmuwan belum satu suara terkait waktu berakhirnya pandemi COVID-19. Akan tetapi, jauh sebelumnya, Rasulullah SAW telah punya hitung-hitungan sendiri kapan berakhirnya wabah penyakit di suatu negeri. Lantas apa tanda-tanda wabah penyakit akan berhenti sesuai sabda Rasulullah SAW? Apa anjuran Rasulullah SAW jelang wabah berhenti? Benarkah apakah wabah penyakit bagian dari konspirasi? Tanda-tanda wabah akan berhenti. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah menjangkit warga di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, pasien pertama positif terinfeksi COVID-19 sejak awal Maret 2020. Hingga kini, virus jenis baru tersebut sudah menjangkit 10.843 warga Indonesia per 3 Mei 2020. Setelah kasus pertama, kemudian mulai merebak ke berbagai provinsi lainnya. Pemerintah kemudian menerapkan pembatasan sosial. Selama COVID-19 mewabah, masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah demi memutus rantai penyebaran virus. 2 bulan berlalu, banyak dari kita tentu bertanya-tanya tentang kapan wabah ini berakhir. Mengutip sabda Rasulullah SAW tentang pertanda bintang-bintang dengan wabah yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Atha bin Abi Rabah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah terbit bintang di pagi hari sama sekali, sedangkan suatu kaum atau sebuah kampung ditimpa penyakit atau wabah, kecuali pasti wabah itu diringankan atau diangkat dari mereka. Hadis riwayat Ibnu Taman. Hal senada yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsat. Tidaklah terbit bintang di pagi hari sama sekali, sedangkan suatu kaum ditimpa penyakit atau wabah, kecuali pasti wabah itu diangkat dari mereka. Anjuran Rasulullah SAW jelang wabah berhenti. Virus corona termasuk wabah penyakit atau doun yang mematikan. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Kemudian, dengan cepat menyebar ke negara lainnya. Dalam menghadapi wabah penyakit, Rasulullah SAW dulu menerapkan metode karantina. Metode ini pun diterapkan pemerintah di suatu negara untuk menekan penyebaran virus. Wabah penyakit menular bukan kali ini saja mengancam kesehatan masyarakat dunia. Di zaman Rasulullah SAW pun pernah terjadi. Akan tetapi, semua dapat dilalui. Kemudian manusia kembali membangun peradaban di dunia. Selain metode karantina dan lockdown sesuai anjuran Nabi SAW, beliau juga menganjurkan hal penting jelang wabah berhenti. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, melarang menjual kurma hingga tampak buahnya, dan bijian sampai mengeras tampak matangnya, dan terbebas dari kerusakan atau hama. Beliau melarang kepada penjual dan pembeli. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW jelas melarang aktivitas jual beli buah-buahan di tengah wabah hama yang merusak buah. Dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang menjual buah-buahan yang masih muda. Ibnu Umar lalu menjawab, Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga penyakitnya hilang. Aku tanyakan, kapan itu? Ia menjawab, hingga terbit sekumpulan bintang-bintang. Hadis riwayat Ahmad. Wabah dan teori konspirasi yang beredar. Di tengah pandemi COVID-19 mewabah, berbagai teori konspirasi bermunculan. Banyak yang beranggapan virus ini sengaja diciptakan untuk mengatur populasi manusia di dunia, atau anggapan bahwa virus ini diciptakan untuk kepentingan elit global. Padahal Rasulullah SAW dalam sabdanya memberi petunjuk wabah penyakit itu sesuatu yang alami. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam hadis. Tutuplah bejana-bejana dan ikatlah tempat-tempat minuman, karena di suatu malam pada setiap tahunnya akan ada wabah penyakit berbahaya yang akan jatuh ke dalam bejana dan ke tempat-tempat air yang tidak tertutup.
Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengelak berbagai teori konspirasi terkait virus. Sebab bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wabah bisa saja datang setiap tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah itu terkadang datang dan terkadang pergi. Bila terdengar ada di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan bila terjadi di suatu tempat, sedangkan dia ada di situ, maka janganlah kalian keluar dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa wabah memang terkadang datang dan pergi di waktu yang sudah ditentukan. Jika melanda suatu wilayah, kita dilarang untuk mendatangi wilayah tersebut. Sebaliknya, jika wabah penyakit melanda tempat kita tinggal, juga tidak dianjurkan keluar. Sebab dikhawatirkan akan menyebar ke wilayah lainnya. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan wabah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Beliau telah menyampaikan datang hingga berhentinya wabah di suatu negeri. Melewati masa-masa wabah yang mengancam kesehatan manusia memanglah sulit. Terlebih lagi ketika adanya korban jiwa akibat wabah. Akan tetapi, janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.